Senang sekali Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa bertemu, bisa berbagi ilmu bersama-sama ya di ruang virtual ini. Boleh saling bersekutu walaupun tidak bertemu satu dengan yang lain. Selamat datang untuk semua saudara-saudari sekalian. Saya diberikan satu topik ya, sebenarnya dianggap sebagai sesi kedua dari pembahasan topik ini, Allah menjadi manusia. Minggu lalu rekan saya Bapak Surif, Doctor of Theology, membahas tinjauan biblika. Saya akan mencoba memberikan tinjauan dogmatika, tetap dengan tema yang sama, inkarnasi dan kenosis Kristus. Ya. Minggu lalu kita sudah mendengar dari Pak Surif bicara banyak tentang pemahaman apa yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya secara tekstual, secara biblika. Malam ini saya ingin mengajak kita melihat secara dogmatikanya atau makna teologis. Apa artinya ketika firman Tuhan berkata bahwa Dia telah mengosongkan dirinya? Apa artinya itu bagi anak Allah? Yaitu Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal yang menjadi daging atau menjadi manusia. Apa yang dikosongkan pada saat Dia berinkarnasi? Saudara, paling tidak ada dua pengertian besar yang kita bisa kupas. Ya, detailnya banyak sekali, tetapi saya tidak akan bicara terlalu detail, saya akan ambil secara umum, yaitu ada dua pandangan yang kita bisa kupas pada malam hari ini. Yang pertama, saudara, penggambaran mengenai Allah atau anak Allah pribadi kedua Tritunggal, Dia mengosongkan diri, jelas itu adalah suatu penggambaran. Satu penggambaran mungkin dengan bahasa puisi, penggambaran tentang Allah yang turun. Allah yang turun, yang tidak terus tinggal di dalam kemuliaan sorgawinya, yang rela turun, bahkan turun seturun-turunnya. Nah, saudara, ini sebenarnya salah satu yang menjadi pengakuan iman di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dikatakan bahwa bagi kita dan bagi keselamatan kita, Dia sudah turun dari sorga. He came down from heaven. Terus kalian, pemahaman turun ini kita bisa melihat sebagai satu kerja Allah, satu karya Allah yang sebenarnya adalah Allah yang mengosongkan diri, Allah yang tidak terus-menerus ada di dalam kemuliaannya, tapi rela datang untuk kita. Misalnya saudara, di dalam gambaran yang jelas dalam konteks pembahasan kita, yaitu di dalam Filipi pasal yang kedua, bukankah seperti minggu lalu dikupas oleh Pak Surif, saudara, penggambaran turun ini kita bisa melihat, ya, Dia Sang Logos itu pribadi kedua Allah Tritunggal, Dia adalah rupa Allah. Tetapi kemudian Dia rela turun mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Jadi menjadi manusia di dalam rupa hamba. Bukan hanya itu, kemudian dikatakan Dia turun lagi, hamba yang taat sampai mati. Bahkan kemudian ditegaskan, lebih turun lagi, matinya bukan mati terhormat, bukan mati yang penuh dengan pengagungan, tapi mati di kayu salib. Jadi saudara, yang jelas ini adalah satu penggambaran mengenai Allah yang turun. Dan ini saja sudah memberikan kepada kita suatu penggambaran mengenai Allah kita seperti apa sih, begitu ya. Allah yang bisa rela untuk turun bagi manusia. Saudara sekalian, pemahaman ini mengenai Allah yang turun sebenarnya berkaitan dengan pemahaman kita mengenai kebebasan Allah dan anugerah Allah. Allah itu bebas, tapi Allah itu juga adalah Allah yang penuh kasih. Dan di dalam kebebasannya Dia mengasihi kita. Dia mau datang kepada kita. Nah, Allah yang seperti inilah Allah yang bebas, yang punya kebebasan untuk bertindak sesuai kehendaknya, dan di dalam kebebasan kehendaknya Dia mengasihi kita. Allah yang seperti ini adalah Allah yang bisa dan Allah yang mau merendahkan dirinya. Nah, di dalam teologi biasanya kita pahami ini sebagai konsep mengenai the humility of God. Allah yang merendahkan dirinya. Dan persis seperti itulah yang dituliskan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. He humbled himself. Dia merendahkan dirinya.
Saudara sekalian, sebenarnya kata-kata ini sangat kontras. Allah itu Allah yang mulia, terhormat, ya. Allah ada di dalam kondisi yang begitu tinggi, exalted. Tetapi di sini gambarannya adalah humility, kerendahan Allah. Allah yang merendahkan diri. Nah, kita harus selalu memahami ini dalam kerangka itu. Kebebasan Allah untuk bertindak datang kepada kita, merendahkan diri. Dan ini adalah keluar dari anugerahnya, dari kasih karunia-Nya. Saudara sekalian, sebenarnya itu satu konsep yang sangat menarik dari konsep mengenai Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa, ya, di dalam kemahakuasaannya, dia melemahkan dirinya untuk kita. Ya, itu Allah yang turun seperti itu. Dan ini sebenarnya adalah satu konsep mengenai kemahakuasaan, saudara-saudari sekalian. Kekuasaan yang paling maha kuasa itu adalah kekuasaan yang dapat mengendalikan kemahakuasaan. Termasuk untuk tidak memakai kemahakuasaan itu sendiri dan bahkan menjadi lemah. Saudara sekalian, satu sosok bisa menjadi sangat-sangat maha kuasa, tetapi bisa terjadi dia tidak bisa menguasai kemahakuasaannya. Jadi apapun yang dilakukan adalah exercise dari kemahakuasaannya. Karena dia merasa dia punya kuasa, bisa mengalahkan semua orang, maka setiap kali dia bertindak, setiap kali dia berbuat, itu adalah exercise dari kehebatan dan kekuasaannya. Jadi seolah-olah malah kekuasaannya itu yang menguasai dirinya. Artinya dirinya kalah oleh kekuasaannya. Allah kita tidak demikian. Allah kita itu maha kuasa. Tetapi dia masih punya kekuasaan untuk mengendalikan kemahakuasaannya, untuk memakai kemahakuasaannya, termasuk untuk tidak memakai kemahakuasaannya. Bahkan termasuk untuk menjadi lemah, untuk menjadi kecil, untuk turun. Ya saudara, ini pemahaman yang sangat luar biasa mengenai Allah kita. Ya, dia punya kekuasaan untuk mengendalikan kemahakuasaannya. Dan itulah kemahakuasaan yang paling maha kuasa. Maka saudara, kalau kita bicara salib misalnya, sebenarnya disitulah exercise kemahakuasaan Allah yang paling maha kuasa. Yaitu bahwa dia maha kuasa, dia tidak menggunakan kemahakuasaannya, dia bisa mengendalikan kemahakuasaannya untuk menjadi lemah, bahkan sampai dipermainkan oleh manusia, mati di kayu salib. Dia menyerahkan dirinya. Itu yang luar biasa. Ya, kalau kita sebagai manusia punya sedikit kuasa aja, kita bisa pakai habis-habisan begitu ya untuk menjatuhkan semua orang. Kita akan berkata kepada orang, jangan macam-macam sama saya punya kekuasaan, saya punya kekuatan. Dan lama-kelamaan malah seperti kita nggak bisa mengendalikan diri. Apa yang dilakukan? Korupsi. Tapi Allah kita punya kekuasaan dan dia tahu bagaimana menggunakan, dan dia juga bisa untuk tidak menggunakan. Dalam kebebasannya, Allah mengikatkan dirinya dalam hubungan perjanjian atau covenant dengan manusia dan dalam mencintai manusia. Saudara, istilah ini, mengikatkan dirinya. Ini kebebasannya, tapi kebebasan itu dia pakai untuk mengikatkan dirinya dalam hubungan perjanjian dengan kita. Ketika Allah mencintai kita, sebenarnya dia memberikan komitmennya kepada kita. Itu kesetiaannya. Saudara, mengikatkan dirinya kepada kita. Bahkan saudara, boleh kita lihat begini. Dalam cinta kasihnya kepada kita, Allah mau mencari manusia di tempat di mana manusia berada. Pertanyaan kita, di mana manusia berada? Dalam teologi kita jelas memahami bahwa manusia berada di dasar yang paling dalam, yang paling kelam dari dosa dan keterkutukan. Dan Allah rela turun sampai ke situ. Ketika dia mau cari manusia, dia lihat manusia ada di mana, bukan sekedar hanya ada di permukaan tanah, tetapi di dasar yang paling dalam dari kekelaman dosa dan keterkutukan. Dan sampai ke situ, dia rela turun. Makanya Alkitab mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia turun sampai turun seturun-turunnya, bahkan sampai pada level menerima hukuman dosa kita, dia terima. Galatia 3 ayat 13 mengatakan, Kristus menebus kita dari kutukan hukum dengan menjadi kutukan buat kita. Nah, saudara, ini yang saya katakan, Kristus, anak Allah, Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal,
turun, ya sedemikian rupa mengosongkan diri. Penggambarannya adalah sedemikian rupa dia turun sampai yang paling dasar di mana kita berada, yaitu dalam keberdosaan kita. Sehingga dia rela menjadi dosa karena kita. Sampai kepada dasar kehidupan kita yang paling rendah, yaitu di mana keterkutukan kita. Dan sampai di situ pula dia rela untuk menjemput kita. Maka dia katakan, dia menjadi kutuk untuk kita. Becoming a curse for us. Karena itulah saudara, kalau di musim Natal seperti ini kita mengingat Yesus bukan hanya turun sampai ke palungan binatang. Lukas 2 ayat 7. Ya, walaupun itu bisa digambarkan dengan penuh romantisme, dengan lagu-lagu yang syahdu, tidak ada lagi rasa jijik dan rasa kotor di dalamnya, dan kita apalagi lagu-lagunya yang sangat menggugah perasaan. Tapi sebenarnya tidak hanya sampai di situ. Yesus bukan hanya turun ke dunia manusia, sampai kepada level hewani, kira-kira seperti itu, untuk menyelamatkan kita. Bahkan lebih turun lagi, sampai ke kerajaan maut. Pengakuan iman rasuli mengatakan demikian. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Pengakuan iman rasuli. Dan saudara tahu bahwa di dalam bahasa aslinya, bahasa Latin, itu ditulisnya itu adalah inferno, neraka. Dia turun sampai ke dasar yang paling bawah, yaitu neraka, untuk membawa kita naik. Saudara, itulah salah satu pengertian anak Allah mengosongkan diri. Dia tidak terus ada memegang kepada status keilahiannya, kepada kehormatan dan kemuliaannya, tapi dia rela turun. Kita melihat dia dihina, ditempeleng, diludah, dicaci maki oleh orang, itu sangat menghina. Tetapi bahkan bukan hanya pada level itu, sampai pada level yang paling dasar, paling bawah, turun ke dalam neraka atau kerajaan maut. Saudara, itu apa yang Allah lakukan untuk kita. Dan itu adalah pengertian pertama yang saya ingin ajak saudara renungkan mengenai Kristus atau Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal, mengosongkan dirinya. Suatu penggambaran tentang Allah yang rela turun, seturun-turunnya sampai pada dasar yang paling bawah dari kondisi manusia. Sampai disitulah dia rela turun untuk membawa kita naik. Pengertian kedua, saudara, yang dimaksud dengan turun atau mengosongkan diri. Saudara, tadi kita bicara yang pertama itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal itu mengosongkan diri. Dalam artian dia turun. Dalam arti dia merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Menjadi manusia atau menjadi daging. Inkarnasi menjadi daging. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Sang Logos itu, anak Allah itu, merendahkan dirinya, turun menjadi manusia. Itu yang kita kenal dengan inkarnasi. Tetapi kita tidak hanya sampai berhenti di situ, bahwa dia adalah Allah yang turun. Tapi dia turun menjadi manusia. Rupa Allah mengambil rupa hamba menjadi seorang manusia. Pertanyaan kita adalah, ketika dia menjadi daging, ketika dia menjadi manusia, apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah ada hal-hal tertentu yang harus dia lepaskan dulu untuk dia menjadi manusia? Apakah ada hal-hal tertentu yang harus dia kosongkan dulu dari dirinya, yang adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, yang adalah Allah itu sendiri? Apakah ada hal-hal yang harus dikosongkan lebih dulu dari dirinya ketika dia akan menjadi manusia, menjadi daging? Allah menjadi manusia. Apa yang terjadi? Dia harus melepaskan sesuatu dari dirinya, dia harus mengosongkan sesuatu dari dirinya. Atau apakah mungkin bahwa ketika dia menjadi manusia, dia menjadi daging, memang ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi kepada keilahiannya, sehingga dia disebut mengosongkan diri. Dia adalah Allah dalam kepenuhannya, Allah dalam kemuliaan dan kehormatannya, dalam status yang begitu luar biasa, dalam segala sifat kemahakuasaannya, di dalam sifat kemampuannya. Ketika dia menjadi manusia, apakah ada konsekuensi-konsekuensi terhadap sifat-sifat dan kemampuan-kemampuan keilahiannya itu? Nah, saudara, ini akan menjadi pengupasan kita di bagian kedua, yang saya sebut sebagai pandangan substansial berkenaan dengan dua
natur Kristus. Di sini kita bicara mengenai Kristus yang adalah Allah dan Kristus yang adalah manusia. Dan dua hal ini kita pegang dengan sangat baik. Saya tidak akan kupaskan panjang lebar mengenai hal ini, tapi ini adalah satu kepercayaan kita, kepercayaan yang menjadi salah satu basic di dalam kekristenan, bahwa Kristus itu punya dua natur, yaitu bahwa dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Nah, saudara, sebagai catatan awal, kalau kita mau bicara mengenai dua natur, ada beberapa peraturan dasar yang kita nggak boleh langgar di dalam pemahaman dogmatika mengenai Kristus. Ya, saudara, saya sebutnya peraturan dasar. Ya, kalau kita mau bicara mengenai dua natur. Yang pertama, saudara, ketika bicara mengenai dua natur, kita harus mempercayai, harus memegang suatu kepercayaan bahwa dia sungguh-sungguh adalah Allah dan sungguh-sungguh adalah manusia pada waktu bersamaan. Ya, bukan dia switch kanan jadi Allah, switch kiri jadi manusia. Enggak, saudara ya. Dia adalah Allah sungguh-sungguh, dia adalah manusia sungguh-sungguh pada waktu bersamaan. Dia kalau minum sebagai Allah yang sungguh-sungguh dan manusia yang sungguh-sungguh ya bersamaan. Dia kalau buang ludah, dia buang ludah sebagai Allah yang sungguh-sungguh, sebagai manusia yang sungguh-sungguh pada waktu yang bersamaan. Nah, saudara, Allah dan manusia, ya pertemuan dua natur ini, natur Allah atau keilahian dan kemanusiaan di dalam diri Yesus Kristus, itu tidak terjadi percampuran. Kalau terjadi percampuran bisa berubah menjadi entitas yang ketiga. Enggak, tidak terjadi percampuran. Jadi kita nggak boleh campurkan, seperti misalnya kopi dan susu diaduk-aduk. Kita sebutnya kopi susu. Enggak, saudara. Keilahian dan kemanusiaan itu tidak tercampur. Tidak tercampur dan kemudian berubah menjadi entitas yang ketiga. Namun sebaliknya juga tidak terjadi pemisahan, ya kompartemen, sehingga menghasilkan diri yang terpilah atau kepribadian ganda. Tidak seperti demikian, ya. Tidak menghasilkan entitas terpilah atau kepribadian ganda. Jadi saudara, itu tidak bercampur aduk sehingga Allah tidak lagi menjadi Allah, manusia tidak lagi menjadi Allah, ya setengah-setengah kira-kira kayak begitu. Allah sungguh-sungguh Allah, manusia sungguh-sungguh manusia, ya. Tetapi juga tidak terpisah seolah-olah ada dua pribadi di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah Allah satu pihak, dia pihak lain adalah manusia. Enggak kayak gitu. Dia adalah satu kesatuan. Jadi peraturan ketiganya kita harus melihat dia sebagai diri yang satu. Bukan orang yang berkepribadian ganda. Yesus Kristus adalah diri yang satu. Dari situlah kemudian kita bicara mengenai apa sih sebenarnya ketika yang dimaksudkan Yesus mengosongkan dirinya. Apa yang dimaksudkan ketika disebutkan Yesus mengosongkan dirinya? Saudara sekalian, ada pandangan yang pertama yang mengatakan bahwa pada saat inkarnasi, anak Allah atau Sang Logos itu, pribadi kedua Allah Tritunggal itu, mengosongkan dirinya atau melepaskan dirinya dari atribut-atribut keilahiannya. Ya saudara, untuk mudahnya sebut atribut itu apa? Perlengkapan, gitu ya, perlengkapan keilahiannya. Kalau atribut diterjemahkan sifat, ya kurang begitu tepat karena sifat itu biasanya kita sebut sifatnya sabar, baik, gitu ya. Itu sifat. Tapi atribut itu bukan sekedar sifat, tapi termasuk kemampuan. Jadi itu adalah perlengkapan keilahian. Ada pandangan Kristen tertentu dari teolog tertentu yang menganggap bahwa yang disebut dia mengosongkan diri pada saat inkarnasi, itu adalah bahwa dia mengosongkan sifat-sifat atau atribut-atribut atau perlengkapan-perlengkapan keilahiannya. Seperti apa? Misalnya yang biasa disebut adalah kemahakuasaan, kemahatauan, dan kemahahadirannya. Sehingga nggak heran Yesus tidak maha tahu, Yesus tidak maha kuasa, Yesus tidak maha hadir pada waktu dia berinkarnasi. Karena itu semua sudah dikosongkan. Semua sudah dilepaskan. Jadi ketika Yesus turun, dia nggak punya lagi semua itu.
Ya, tetapi dia masih memiliki sifat-sifat moral, misalnya kudus, benar, baik, penuh cinta kasih, itu ada. Ya. Mengapa bisa seperti demikian? Karena dianggap sifat-sifat maha kuasa, maha tahu, maha hadir itu enggak kompatibel dengan natur kemanusiaan atau dengan sifat kemanusiaan. Jadi karena itulah dianggap Yesus mengosongkan. Jadi betul-betul itu seperti dicopot dan dilepaskan. Nah, saudara, pandangan ini umumnya dianggap tidak tepat. Pandangan ini umumnya dianggap tidak tepat. Kenapa, saudara? Saudara bisa bayangkan ya, bagaimana mungkin yang namanya perlengkapan diri Allah, kemampuan-kemampuan diri Allah, powers-nya Allah, ya sifat-sifat Allah, itu seperti sesuatu yang bisa dilepaskan kemudian dipasang kembali, begitu. Ya, ini enggak. Ini hanya mungkin imajinasi manusia. Ya, seperti ini kayak baju gitu, dicopot dulu, kemudian baru dipakai lagi nanti, begitu. Umumnya orang tidak setuju dengan pandangan seperti ini. Bagaimana kita bisa membayangkan Allah mencopot kemahakuasaannya, kemahatauannya, kemahadirannya? Saya yakin saudara juga nggak bisa membayangkan. Karena itulah saudara, maka pandangan ini umumnya orang nggak mau terima. Memang sulit diterima. Ya. Lagi pula saudara, memang kalau bisa dicopot, sifatnya, atributnya itu dicopot, atribut Allah dicopot dari Allah, ya sebenarnya Allah bukan Allah lagi. Karena per definisi Allah itu Allah yang di dalamnya esensial adalah maha kuasa, maha tahu, dan sebagainya. Itu secara ontologis harus ada di dalam diri Allah, begitu. Ya. Kalau tidak ada lagi, akan sulit kita sebutnya sebagai Allah. Dan kalau Yesus yang turun itu, yang berinkarnasi itu bukan Allah, ya tentu saja dia tidak berguna buat kita sebagai juru selamat. Karena berarti dia hanya manusia biasa, dia bukan Allah. Ya paling-paling ya kayak malaikat lah begitu ya, atau manusia setengah dewa, tapi jelas bukan Allah. Kalau bukan Allah, dia tidak akan bisa menyelamatkan. Makanya pandangan ini, pandangan yang agak bersifat ontologis, yaitu mengenai being-nya Allah itu, seolah-olah Allah lepaskan dirinya sebagai Allah, ini umumnya nggak bisa diterima. Ada satu versi lagi yang seperti ini, yang lebih ekstrim, yang jelas kita nggak bisa terima, ya, yaitu bahwa ketika Logos itu turun, dia kosongkan diri, semua dirinya, yaitu termasuk keilahiannya, dia bukan Allah lagi, begitu. Itu mah sudah untuk sulit untuk kita bisa mengupasnya aja, membuang-buang waktu, begitu. Tapi ini salah satu pandangan yang cukup populer. Tapi ini memang sulit untuk diterima, yaitu bahwa Allah seolah-olah mencopot being-nya dari dirinya sendiri, dan kemudian dia turun tanpa lagi membawa atribut-atribut keilahian, dan dengan demikian sebenarnya dia bukan Allah lagi. Ini yang agak sulit untuk kita bisa pahami, ya saudara. Yang lebih mungkin bisa diterima, tapi tetap ada kesulitan-kesulitan, adalah pandangan yang kedua. Pandangan kedua itu pandangan seperti apa? Saudara sekalian, dikatakan begini, pada saat inkarnasi, anak Allah mengosongkan atau melepaskan penggunaan dari atribut-atribut atau perlengkapan-perlengkapan keilahiannya tersebut. Jadi bukan atributnya yang dilepas, bukan atributnya yang dikosongkan, tetap ada bersama dengan dia, tetapi dia melepaskan hak prerogatif untuk menggunakan atribut tersebut. Ketika dia berinkarnasi, atribut itu bersama dengan dia membawanya di dalam penyatuannya dengan natur kemanusiaan. Dia dapat menggunakannya, tetapi dia tidak mau menggunakannya. Karena sekali lagi ini dianggap tidak kompatibel dengan kemanusiaannya. Ya, kalau dia tiba-tiba terbang, begitu mungkin ya, tiba-tiba menghilang, dia maha tahu, maha kuasa, begitu. Dianggap itu nggak kompatibel dengan dirinya sebagai manusia. Tapi bukan dengan cara melepaskan atribut-atributnya, lebih tepatnya nonaktifkan, kira-kira kayak begitu, saudara ya. Tidak difungsikan secara rela, dia tidak memfungsikan atributnya tersebut. Jadi kira-kira seperti ini, saudara ya. Apa yang ada di dalam dirinya harusnya anytime dia bisa ambil, dia bisa casing, dia bisa tunaikan gitu. Tapi dia bilang
saya tidak mau pakai. Biarlah saya hidup natural saja. Begitu kira-kira ya saudara. Ini orang miliar, orang triliunan, orang miliarder, jutawan yang punya uang cash, tinggal keluarkan, dia bilang, saya tidak mau pakai, saya tidak mau fungsikan kelebihan itu. Saya mau hidup sebagaimana kamu adanya. Kira-kira seperti demikian. Nah, saudara, pandangan seperti ini pandangan yang cenderung lebih dapat diterima. Kenapa, saudara? Kenapa cenderung lebih dapat diterima? Karena penekanannya itu bukan Allah melepaskan perlengkapannya, atribut-atributnya, tetapi lebih kepada Allah mengesampingkan kemampuan menggunakan atribut tersebut. Dan ini kita tahu memang Allah bisa lakukan itu. Allah punya kehendak, ya Allah bisa mempunyai kehendak untuk bisa mengesampingkan kemampuannya, mengesampingkan haknya untuk menggunakan atribut-atribut keilahiannya. Dan karena itulah dia bisa turun, dia bisa menjadi lemah. Dia bisa mengesampingkan hal-hal tersebut. Dia tidak pakai, dia tidak menggunakan haknya itu. Ya, dia tidak ngotot harus pakai. Ini sedikit lebih bisa diterima dibandingkan pandangan pertama. Namun pandangan ini tetap lemah kalau diterapkan ke dalam pemahaman inkarnasi yang adalah suatu penyatuan nyata, ya, suatu penyatuan yang nyata antara keilahian dan kemanusiaan. Saudara sekalian, kita bisa menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang tidak ngotot dengan kekuasaannya, dengan haknya, dengan kehormatannya. Dia bisa membuat dirinya lemah, dia bisa turun kepada kita, berbicara kepada kita seperti seorang dewasa yang berbicara kepada anak kecil dengan bahasa anak kecil. Kita bisa gambarkan Allah seperti demikian. Tetapi ketika itu dipakai penggambarannya untuk inkarnasi, yaitu suatu penyatuan yang real, penyatuan yang nyata, penyatuan yang substansial antara yang ilahi dan yang manusiawi, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat aneh. Mengapa, saudara? Maka saya mengatakan pandangan ini lemah, ya. Karena sebenarnya pandangan seperti ini bisa menjadikan Kristus yang adalah Allah dan manusia itu ada kalanya seperti dia pura-pura begitu. Ya, dia berpura-pura. Dan ini hancur. Sekali aja Yesus pura-pura, begitu ya, saudara, itu bisa hancur. Misalnya ketika dia mengatakan dia tidak tahu. Kalau dia mengatakan dia tidak tahu, dia harusnya benar-benar tahu. Bukannya dia tidak mau tahu, begitu. Ya. Kalau kemahakuasaan, itu masih bisa kita bilang, oke, kita nggak pakai. Tetapi yang namanya kerja mental, soal tahu apa nggak tahu, itu nggak bisa bilang, oh sekarang saya tahu, saya hilangin nggak mau tahu, begitu ya saudara, nggak bisa kayak begitu. Jadi kalau ketika Yesus mengatakan dia tidak tahu, ya dia benar-benar tidak tahu. Kalau dia tahu, tapi dia bilang, saya nggak mau ngomong bahwa saya tahu, saya ngomong aja saya nggak tahu. Itu namanya pura-pura, dan lebih parah lagi, Yesus berbohong. Dan itu jelas langsung menghancurkan keseluruhan dari pemahaman kristologi kita tentang Yesus Kristus. Makanya kalau sekali ada kedapatan Yesus berbohong, begitu ya, saudara sekalian, jelas itu akan menghancurkan seluruh pandangan kita tentang Yesus Kristus. Tetapi saudara, juga parah dari pandangan ini adalah bisa menjadikan Kristus seolah-olah memiliki kepribadian dua atau pikiran dua. Ini biasa dalam kristologi, dalam dogmatika Kristen, itu bicara mengenai teori dua pikiran tentang Kristus. Kristus itu seperti di dalam dirinya itu ada dua pikiran yang terus-menerus saling berkomunikasi atau saling bersaing atau saling konflik satu dengan yang lain, begitu. Jadi ujung-ujungnya ya kayak orang kepribadian ganda, kayak orang split of personality. Saudara mungkin nonton film Split itu. Kadang-kadang bukan 2, bisa 3, 4, 5, 6, sampai banyak sekali. Dan Yesus nggak seperti itu. Ingat peraturan tadi, ya. Poin yang ketiga, Yesus adalah satu keutuhan Allah dan manusia. Yesus tidak pernah boleh kita pikirkan sebagai pribadi yang punya dua pikiran, yang saling bertolak belakang. Yang manusianya bilang,
Aku nggak tahu. Terus kemudian Allahnya di sebelahnya bilang, sebenarnya sih aku tahu, begitu ya. Aku nggak mau kasih tahu aja, begitu. Saudara nggak ngebayang dah kalau punya juru selamat yang seperti demikian, ya, kepribadian ganda. Jangan membayangkan saudara orang kayak Gollum, begitu ya, saudara. Kristus tidak seperti demikian. Baca Injil, tidak ada sedikit pun ada unsur dua pikiran di dalam diri Yesus Kristus, ya. Maksudnya dua pikiran yang bertolak belakang. Nah, dua pikiran ini atau kepribadian dua ini yang seringkali bisa terjadi ketika kita memahami Kristus dengan cara seperti ini. Kadang-kadang pun bisa kita dengar dari khotbah pendeta atau mungkin kita secara populer mendengarnya begitu. Oh, yang mati di kayu salib itu manusianya pada saat itu, Allahnya di mana gitu ya. Oh, Allahnya ada di sampingnya, nggak kena. Jadi seolah-olah dalam diri Yesus ada dua kepribadian begitu, tidak melihat keutuhan dari kepribadian Yesus. Konsepsi ini, saudara, dua pribadi atau dua pikiran itu menjadikan Yesus pribadi yang terbelah dan kita tidak suka dengan seperti itu. Ya, misalnya mengkonsepsikan bahwa memang betul kemanusiaan Kristus itu lemah, nggak maha kuasa, ya, dia nggak maha tahu. Tetapi keilahiannya sebenarnya nggak demikian, keilahiannya maha kuasa dan dia maha tahu. Jadi bertolak belakang itu. Bahkan ada juga pemikiran, saudara, bahwa di dalam diri Yesus karena ada dua pikiran, ada dua kayak dua diri begitu. Jadi natur keilahiannya itu memblokir, gitu kira-kira gitu ya, memblokir atau mencegah kemanusiaannya sehingga tidak dapat mengakses sifat-sifat dan kemampuan keilahiannya. Jadi ketika ditanya, kamu tahu nggak misalnya gitu, otaknya kan berpikir sebagai manusia. Dia coba tarik itu informasi, tetapi nggak bisa sampai kepada kompartemen yang sebelah, yaitu kompartemen keilahiannya. Karena itulah dibilang tetap nggak tahu. Tapi kompartemen sebelahnya sebenarnya tahu, punya informasi itu, tapi nggak ketarik, kira-kira seperti itu. Nah, saudara, pandangan ini pun ujung-ujungnya akan membuat Yesus seperti kepribadian dua atau punya pikiran dua yang bertolak belakang. Saudara sekalian, pandangan ketiga yang biasanya kita sebut sebagai pandangan ortodoks, pandangan inilah yang saya ingin ajak saudara pikirkan untuk menjadi pegangan kita. Arti ketika dikatakan Yesus mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya. Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia. Ini satu pandangan substansial, pandangan yang lebih bisa diterima. Pandangan ini sebenarnya ingin mengatakan gini, saudara sekalian. Penyatuan keilahian dan penyatuan kemanusiaan, ini penyatuan yang substansial. Substansi, dua substansi yang menyatu dalam satu kesatuan. Ya, makanya substansi ini bukan hanya sekedar tempel kayak dua papan ditempel, enggak gitu. Ini menyatu. Walaupun tentu saja tidak bercampur aduk menjadi entitas ketiga, tapi tidak juga terpisah seolah-olah dua papan yang cuman hanya ditempelkan kayak begitu. Tapi ini adalah penyatuan yang substansial. Dua substansi menyatu. Harmonis sekali penyatuannya. Penyatuan keilahian dan kemanusiaan di dalam diri Yesus. Ya. Nah, saudara sekalian, yang terjadi ketika disebut dia terjadi ininya bukan dengan pengurangan atau pelepasan atribut. Penyatuan itu bukan dengan pengurangan atau pelepasan atribut keilahian, juga bukan dengan pengosongan penggunaan atribut-atribut tersebut. Terus sekalian, penyatuan substansial itu terjadi bukan dengan cara membuang atribut atau membuang penggunaan atribut itu. Bukan dengan cara mengurangi keilahian atau pengurangan pemakaian keilahian. Yang terjadi sebenarnya adalah, saudara, anak Allah, Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal, mengosongkan dirinya justru adalah dengan menambah natur kemanusiaan ke dalam dirinya. Saudara sekalian, bukan pengosongan, bukan pengurangan, tetapi justru karena penambahan natur kemanusiaan ke dalam diri Logos, ke dalam diri yang pada hakikatnya adalah ilahi,
Pengosongan inilah sebenarnya, penambahan inilah sebenarnya yang menjadikan Yesus atau pribadi kedua Allah Tritunggal itu disebut dia mengosongkan diri. Dia rela ditambahkan sesuatu yang membuat derajatnya turun. Kira-kira kayak begitu. Dia rela ditambahkan sesuatu yang sebenarnya mendatangkan konsekuensi logis terhadap pembatasan fungsi keilahiannya. Ya, saudara sekalian, diberikan tambahan, bukannya malah tambah deposito, ya, tapi menambah sesuatu yang sebenarnya justru membatasi fungsi-fungsi keilahiannya. Jadi ini satu konsekuensi logis, saudara. Kalau kita dikatakan bahwa Yesus inkarnasi, dia mengosongkan, memang di dalam Filipi pasal 2 tidak disebutkan, dia hanya sebut dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dari apa? Pemahamannya bukan dia ambil sesuatu dari dirinya, dia lepaskan, kemudian dirinya menjadi kosong. Dia menambahkan natur kemanusiaan ke dalam dirinya. Dan karena penambahan itulah mendatangkan konsekuensi logis terhadap penurunan dirinya, kalau saya boleh menggunakan istilah itu, secara substansial, yaitu pembatasan fungsi keilahiannya. Penjelasannya begini, manusia itu adalah ciptaan dan penubuhan. Paling tidak ini dua hal yang kita pegang dulu. Menjadi manusia berarti menjadi ciptaan dan penubuhan. Kita tahu Logos atau pribadi kedua Allah Tritunggal, yang pertama dia adalah pencipta, dia bukan ciptaan. Kedua, dia adalah roh, dia bukan tubuh. Pencipta menjadi ciptaan itu jelas turun, seturun-turunnya. Secara satu penggambaran kerelaan hatinya. Tetapi saudara juga menggambarkan kalau dalam hal inkarnasi, itu adalah penurunan secara substansial. Dari pencipta menjadi ciptaan, kira-kira kayak begitu. Dari yang roh, kemudian mengalami penubuhan, embodiment. Ciptaan jelas terbatas, penubuhan jelas terbatas. Ketika dia di dalam kebebasannya dan di dalam kedaulatannya memilih mengenakan ke dalam dirinya kondisi ciptaan dan kondisi penubuhan, jelas dengan demikian dia mengalami keterbatasan. Dia sebenarnya pencipta, dia sebenarnya adalah roh, tetapi di dalam kebebasan dan kedaulatannya, dia memilih mengenakan ke dalam dirinya kondisi ciptaan dan kondisi penubuhan. Created, embodied being, itu manusia. Ya, kita ini kan diciptakan, kita ini adalah diciptakan bertubuh. Ketika Logos mau menjadi seperti ini, konsekuensinya dia harus berada dalam level sebagai ciptaan yang bertubuh, dan itu jelas terbatas. Secara substansial, dia mengalami pembatasan fungsi keilahian yang real, bukan yang pura-pura. Pengenaan kondisi ciptaan dan kondisi penubuhan ini jelas mengakibatkan pembatasan fungsi keilahian secara real. Saudara sekalian, pembatasan ini tidak mengurangi esensi keilahian. Itu jelas. Karena dia tetap adalah Allah. Tetapi jelas juga bahwa itu mengurangi gerak. Saya pakai istilah gerak, begitu ya. Karena nanti saya ada satu ilustrasi menggambarkan hal itu. Jelas mengurangi gerak ilahi diri Allah. Diri anak Allah yang adalah Allah itu sendiri. Diri Sang Logos itu. Saudara, pembatasan ini tidak mengurangi esensi keilahian dari Sang Logos, tetapi mengurangi gerak ilahi dari diri Allah ini. Pembatasan ini adalah tindakan kehendak Allah yang bebas, yang mengikatkan diri secara substansial, saudara ya, mengikatkan diri ke dalam natur kemanusiaan. Jadi saudara, kalau kita menggunakan istilah mengikatkan diri, jangan langsung pikir, Allah terikat. Betul, Allah terikat. Tapi mengapa dia terikat? Dia di dalam kebebasan 100%, kedaulatan 100%, kehendak bebas yang 100%, dia rela mengikatkan diri secara substansial ke dalam natur
kemanusiaan. Sebenarnya, saudara, hal ini sudah terlihat dari tindakan Allah yang mengikatkan dirinya, mengikatkan dirinya secara verbal covenantal ke dalam hubungan perjanjian dengan manusia dan di dalam mencintai manusia. Seperti yang poin pertama tadi kita bicara mengenai ini. Saudara perhatikan ya, ketika Allah bertindak secara bebas dan berdaulat, melakukan hubungan perjanjian dengan manusia secara verbal, ucapannya untuk dia berjanji kepada manusia. Misalnya bahwa dia akan mencintai manusia, bahwa dia akan menyelamatkan kita. Saudara sekalian, sebenarnya ketika dia ucapkan itu, ketika dia mengatakan dia mencintai kita, ketika dia mengatakan dia mau menyelamatkan kita, misalnya, ketika dia mengatakan aku akan menjadi Allah buatmu, misalnya. Saudara sekalian, itu kemudian mengikat Allah. Mengikat Allah dalam arti kemudian Allah harus setia kepada dirinya dalam memenuhi janjinya kepada ciptaannya. Ini bukan keharusan eksternal yang diikatkan oleh orang lain, oleh ciptaan kepada Allah, bukan. Tetapi ini yang secara bebas dan internal diri Allah ditetapkan Allah untuk dirinya sendiri. Jadi Allah mengikat dirinya sendiri. Saudara sekalian, ketika Allah berjanji kepada kita, Allah mengikatkan dirinya dengan suatu hubungan perjanjian dengan kita, sebenarnya Allah kemudian membatasi dirinya, bukan? Allah harus berada dalam satu mode setia, menggenapkan apa yang dijanjikannya kepada kita. Nah, dalam pengertian ini, Allah terikat. Dan oleh karena itu, ada yang tidak bisa, ada hal-hal yang Allah tidak bisa lakukan. Misalnya, Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Mengapa? Karena dia sudah mengikatkan dirinya dalam hal itu. Sekali lagi, ini tindakan anugerah. Ini tindakan kebebasan Allah, dan kita tidak boleh mengambil sebagai mentang-mentang. Dan kita nggak boleh bilang ke Allah, rasain loh. Terikat kan? Enggak, saudara. Ini justru harus membuat kita bersyukur bahwa Allah yang bebas, Allah yang berdaulat, rela dan mau mengikatkan dirinya. Makanya firman Tuhan bisa mengatakan, misalnya Mazmur 89, Allah berkata, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Roma 4:21, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Sebenarnya dia punya kekuasaan juga untuk tidak melaksanakan apa yang Ia janjikan. Tapi kekuasaannya dipakai untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Padahal yang dijanjikan itu mengikat dirinya kepada kita. Tapi kekuasaannya itu dipakai untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan kepada kita. Saudara sekalian, dalam pemahaman kita tentang Allah yang bebas, Allah yang berdaulat, sebenarnya Allah bebas saja kalau dia tidak mau melakukan janjinya. Siapa yang bisa gugat Allah? Allah tidak berhutang kepada siapapun juga. Kalau Allah tidak mau melakukan janjinya kepada kita, siapa yang bisa gugat? Dia tidak berhutang kepada kita apapun juga. Tetapi Allah adalah Allah yang setia, true to himself. Makanya kalau Alkitab sering menggunakan Allah bersumpah pada dirinya atau dengan dirinya sendiri. Kesetiaannya kepada dirinya, kepada kehormatannya, kepada kekudusannya. Ya, Allah adalah Allah yang setia, true to himself. Sehingga dengan konsekuen, dengan konsisten, dia memegang perjanjiannya kepada ciptaannya. Bahkan, saudara, untuk lebih mempertegas sampai dikatakan, dia memeteraikan perjanjian itu dengan darahnya sendiri. Lu nggak percaya? Nih, begitu kira-kira ya. Aku keluarkan darahku, aku becap di atas kertas perjanjian itu sebagai segel. Bahkan, saudara, Ibrani 6 ayat 17, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kepada siapa dia bersumpah? Kepada dirinya sendiri. Saudara, itu adalah tindakan Allah mengikat dirinya, membatasi dirinya, dan dengan demikian ada hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Dalam hal ini misalnya tidak melanggar janjinya, dan dia sendiri mengatakan demikian. Nah, ini kita bisa kemudian kembalikan kepada soal inkarnasi tadi. Tadi itu adalah ikatan verbal covenantal. Yang ini inkarnasi adalah Allah mengikatkan dirinya secara substansial dengan natur manusia yang adalah ciptaan dan yang bertubuh. Dan dengan demikian dia terikat dan terbatas.
Ada hal yang kemudian dia tidak bisa lagi lakukan. Yang tadinya dia maha tahu, kemudian dia mengatakan, aku tidak tahu. Nah, saudara, saya ambil dari satu ilustrasi seorang teolog, dia mengatakan begini, Millard Erickson. Dia menggunakan ilustrasi, ini ilustrasi, bukan untuk menggambarkan dua natur Kristus, tapi ilustrasi untuk membantu kita untuk berpikir. Dia mengatakan, coba bayangkan seorang pelari tercepat di dunia, dia lari kemanapun juga, dia akan menjadi pelari yang paling cepat. Tidak seorang pun bisa mengalahkan dia. Siapapun pelarinya, Usain Bolt kalau nggak salah ya, pelari tercepat atau siapapun yang lain, tidak akan bisa mengalahkan dia. Tapi suatu hari dia ikut perlombaan lari 3 kaki. Saudara tahu, kalau retreat gereja biasanya ada lari 3 kaki, lari bakyak, dan sebagainya. Nah, ini lari 3 kaki. Kaki sang pelari tercepat ini diikat dengan kaki temannya yang adalah orang biasa. Berlarinya ya sebisa-bisanya lah begitu ya, apalagi kalau perutnya agak gendut, lari sebentar sudah ngos-ngosan. Nah, ini lari seperti itu. Saudara sekalian, ketika kakinya lari diikat dengan kaki temannya, dan kemudian harus ikut lomba lari 3 kaki, jelas pada saat itu, walaupun statusnya, hakikatnya, dia tetap adalah pelari tercepat di dunia, tetapi jelas dia tidak bisa lari dengan cepat pada saat itu. Jangankan lari paling cepat atau tercepat, lari cepat aja susah. Begitu, apalagi kalau temannya itu agak gemuk gendut dan susah lari ngos-ngosan begitu ya. Dan dia jelas akan mengalami kesulitan. Ada hal yang membatasi dia untuk bisa bergerak sebagaimana seharusnya sebelumnya. Mengapa bisa terjadi? Sekali lagi itu adalah tindakan kasih karunia. Tapi ini bukan ilustrasi mengenai dua natur. Karena gimana pun juga orang ikat 2 kaki itu 2 orang. Ini bukan ilustrasi 2 natur. Tapi mengenai orang yang tetap bisa berstatus hakikatnya adalah pelari tercepat di dunia tanpa kehilangan status itu, tetapi pada momen itu dia tidak bisa lari cepat. Sebenarnya itulah inkarnasi. Itu penyatuan substansial, bukan sekedar lagi hanya verbal covenantal, di mana Allah berjanji keluar kata-kata dari mulutnya bahwa dia mengikatkan diri kepada umatnya, kepada manusia menjadi Allah bagi manusia, bahwa dia akan setia kepada manusia. Itu bukan hanya ucapan verbal covenantal, tetapi ini adalah bahwa Allah menyatukan diri dengan natur manusia secara substansial. Dan dengan demikian dia terikat dan dia tidak bebas, dia terbatas. Sekali lagi saudara, Allah sebenarnya bebas saja untuk keluar dari ikatan dan keterbatasan itu. Bebas kok. Allah punya kekuasaan untuk itu. Dia menyatukan diri dengan rela, sebenarnya dia juga bisa dengan bebas, dengan kedaulatannya, dengan kekuasaannya, dia keluar dari ikatan dan keterbatasan itu. Karena sesungguhnya dia tidak berhutang kepada siapapun, dia tidak berhutang apapun kepada siapapun, dan juga tidak ada kuasa eksternal apapun yang dapat memaksa Allah, yang dapat mengikat Allah, yang dapat membatasi diri Allah. Saudara sekalian, tetapi satu hal yang kita bisa percayai, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh cinta kasih dan Allah yang setia. Dia sendirilah yang mengikatkan dirinya, yang membatasi dirinya demi kita dan untuk kita. Karena itulah dia rela mengosongkan diri. Kutipan tadi dari Credo atau pengakuan iman Nicea Konstantinopel, saudara sekalian, dikatakan, for us and for our salvation, he came down from heaven. He became incarnate and was made human. Tadi saya tekankan dia came down from heaven. Dia came down, dia menjadi berinkarnasi, dia menjadi manusia. Untuk apa? Pengakuan iman Nicea Konstantinopel mengatakan for us and for our salvation. So sebenarnya itulah yang Allah lakukan untuk kita. Tindakan Allah yang berdaulat, Allah yang bebas, yang rela datang memberi dirinya, mengikatkan dirinya dalam hubungan covenantal dengan kita. Dan untuk itu kemudian dia jelas membatasi, terbatas karena dia terikat oleh janjinya. Dan lebih dari itu, dia mengikatkan dirinya secara substansial dengan natur manusia. Dan dengan demikian dia terikat di dalam
ke natur manusianya itu, sehingga dia disebut mengosongkan diri. Pengosongan itu terjadi karena dia menambahkan natur manusianya. Dia yang dulunya, yang sebelumnya, yang pra-eksistensinya adalah Allah yang Maha Tahu, dia kemudian disebut dia tidak tahu. Karena dia mengalami keterikatan dan pembatasan secara substansial dengan natur kemanusiaannya. Saudara sekalian, inilah yang saya ingin sampaikan. Sebenarnya masih bisa lagi diteruskan panjang lebar, tetapi waktu 1 jam tidak mungkin bisa membicarakan keseluruhannya. Yang ini yang saya ingin sampaikan, dan saya akan